Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, atas undangan yang saya sampaikan dalam kaitannya kegiatan diseminasi positif yang kami lakukan sebagai bagian dari tugas guru penggerak yang ada di SMK Negeri Dander angkatan ke-10. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada pertemuan kali ini di sini saya akan melakukan diseminasi kaitannya dengan budaya positif, di mana dalam durasi kurang lebih 1 jam ke depan kami akan menyampaikan diseminasi, yaitu penyebarluasan gagasan ataupun ide kaitannya dengan budaya positif yang akan kita terapkan di SMK Negeri Dander, Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk itu sebelum kegiatan kita mulai, marilah kita berdoa dulu agar dalam kegiatan nanti kita mendapat kelancaran, keberkahan, dan nanti kelak ketika sudah acara selesai kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, berdoa sesuai dengan agama keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup? Bapak Ibu yang saya hormati dan beberapa perwakilan yang sudah ada perlu kami sapa satu persatu untuk mencairkan suasana siang hari ini, Bapak Ibu. Untuk yang pertama ada perwakilan dari jurusan kami juga, Bapak Farid Widianto, ST, Sarjana Teknik. Beliau perwakilan dari jurusan Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam yang ada di SMK Negeri Dander. Kemudian beberapa perwakilan dari OSIS juga, dan kita juga masih menunggu dari perwakilan Bapak Kakomli jurusan Teknik Pengelasan Pak Riyadi, kemudian juga Bapak Kakomli jurusan TBSM, kemudian juga perwakilan dari Ibu Kurikulum Bu Suhila, kemudian Pak Riko dari Kesiswaan, dan juga Bapak Muayat Khairun Nafis juga dari SIE Kesiswaan dan Kepramukaan. Nanti di sini selama kurang lebih 1 jam saya akan menyampaikan presentasi penjelasan kaitannya dengan budaya positif. Selamat bergabung Bapak Riko. Siap, Bos. Terima kasih Bapak Riko. Kegiatan sudah kami mulai, kami sapa satu persatu. Monggo Bapak Riko, mungkin sambil dalam perjalanan hati-hati Bapak Riko, semoga selamat sampai tujuan di rumah panjenengan Bapak Riko. Siap, Pak. Untuk perlu ketahui bahwa perwakilan dari beberapa sudah kami undang Bapak Ibu guru semuanya, dan peserta JIMIT untuk kegiatan kali ini dari Bapak Riko ini adalah dulu juga berpengaruh pada bagian kesiswaan, senior kami juga. Ketika awal-awal kami di sini, beliaunya sebagai senior kami dalam forum ataupun dalam bagian pokja ketertiban yang ada di SMK Negeri Dander. Bapak Ibu guru dan peserta JIMIT yang saya hormati dan beberapa anak siswa SMK Negeri Dander yang saya sayangi dan saya banggakan, untuk kegiatan diseminasi yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Di sini stimulus respon lawan dari teori kontrol, dalam arti pandangan tentang dunia itu berbeda dari satu sisi dari perspektif yang lain. Ketika kita melihat di sini stimulus responnya yaitu
realitas dan kebutuhan kita sama, akan tetapi dari teori kontrol itu berbeda. Realitas dan kebutuhan kita itu berbeda-beda. Setiap individu itu memiliki kepentingan urusan yang tidak sama satu dengan yang lain. Istilahnya adalah memiliki karakteristik yang berbeda. Kemudian dari sudut pandang semua orang melihat hal yang sama, akan tetapi berlawanan dengan teori kontrol Bapak Ibu dan peserta semuanya, yaitu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Akan tetapi secara real kenyataan menurut teori kontrol adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain itu tentang dunia. Kemudian yang selanjutnya yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan di sisi lain secara paradigma teori kontrol bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian dalam stimulus respon tentang dunia itu orang lain bisa mengontrol saya. Akan tetapi dalam sudut pandang teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dalam arti bagaimana Bapak Ibu semua peserta GMAT yang saya hormati. Contoh sederhana pertanyaan seperti ini. Bapak Ibu dan peserta semuanya menggenggam sesuatu yang bernilai bagi Bapak Ibu semuanya. Sangat bernilai sekali. Dibayangkan, ibaratkan Anda memegang sesuatu yang sangat bernilai. Contoh misalkan, saya memegang prinsip pola pikir saya. Saya tidak mau ketika orang itu mengambil hak milik saya. Ketika disuruh membuka, maka saya akan bagaimana caranya mempertahankan genggaman itu hingga sebatas kemampuan saya bisa menjaganya. Walaupun dari sisi orang lain adalah kita dipaksa, kemudian kita akan diberi reward ketika akan membuka ataupun mau membuka dari apa yang kita genggam itu. Nah, berarti di sini memang ketika stimulus respon tentang dunia itu orang lain bisa mengontrol saya, akan tetapi dalam teori kontrol hanya Anda atau kita yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, di sini gambarannya seperti itu Bapak. Otomatis ketika tidak ada hal yang sangat urgent, yang sangat penting kaitannya dengan ketika kita disuruh membuka apa yang kita genggam, otomatis kita akan mempertahankannya sekuat mungkin. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati dan peserta GMAT yang kami banggakan dalam kegiatan selanjutnya yaitu penjelasan kaitannya disiplin positif. Nah, di sini konsep disiplin positif adalah menghilangkan gagasan bahwa hukuman fisik atau hukuman lain adalah cara yang terbaik untuk mengubah perilaku buruk seorang murid. Ini adalah konsep disiplin positif. Mungkin pada era kita ketika sekolah, era 90-an ataupun di 2000-an awal, bahwa kita berpegang teguh pada prinsip ketika kita ingin meluruskan, merubah atau menjadikan anak itu sesuatu hal yang baik, maka kita cara mendidiknya adalah dengan hukum. Nak, kamu salah hari ini, kamu datang terlambat. Tahu sanksinya kamu? Sana, pergi ke toilet, cuci bersih, nanti kalau sudah selesai lapor sama Pak Guru. Nah, persepsi anggapan seperti itu mungkin pernah kita alami ketika Bapak Ibu dan kita semuanya duduk di bangku SMA ataupun di ketika SMK dulu. Nah, di mana konsep berpikir cara memperbaiki, mengubah perilaku buruk seorang murid adalah dengan yaitu memberi hukuman.
Akan tetapi di sini pandangan yang berubah. Kita mengacu pada profil pelajar Pancasila, kemudian filosofis dari Ki Hajar Dewantara, akhirnya muncullah konsep disiplin positif di sini, yaitu menghilangkan gagasan bahwa hukuman fisik atau hukuman lainnya adalah cara yang terbaik untuk mengubah perilaku seorang murid. Kemudian Bapak Ibu peserta Ajimit yang kami hormati, disiplin positif juga berfokus pada hal-hal yang mendorong anak untuk mengubah perilaku buruk menjadi perilaku yang lebih baik untuk kehidupan anak di masa depan. Contohnya begini, ketika anak tidak mengerjakan soal, dipanggil oleh wali kelas ataupun guru mata pelajaran yang bersangkutan. Nak, sini, apa alasanmu kenapa kamu kok tidak mengerjakan soal? Saya tidak bisa mengerjakan karena tidak belajar. Nah, yang diharapkan pada disiplin positif di sini adalah ketika ada kekurangan ataupun ada nilai yang kurang dari seorang siswa, maka usaha kita sebagai tenaga pendidik ataupun guru adalah memotivasi mereka untuk bisa berubah dari kesalahan mereka untuk memperbaiki di kemudian hari, sehingga perubahan itu memang datang dari diri anak pribadi. Ada unsur intrinsik yang mendorong anak itu mau berubah. Contoh kasusnya tadi adalah ketika tidak mau mengerjakan soal, dia menyadari bahwa ketika saya tidak mengerjakan soal itu nilainya atau kesepakatan nilai, keyakinan itu memang itu hal yang salah. Terus bagaimana proses untuk memperbaikinya? Karena saya tidak bisa, maka guru bisa memberi solusi. Sekarang nak, kamu dekat dengan siapa di kelasmu? Yang kedekatan itu memang dari segi ketika anak yang dekat dengan kamu itu memang memiliki nilai akademis atau kemampuan akademisnya lebih tinggi, sehingga kamu bisa minta tolong ataupun kolaborasi dengan anak tersebut, temanmu itu, sehingga kamu bisa memperbaiki kekuranganmu, kemudian bisa merubahnya, sehingga di kemudian hari perilaku yang lebih baik itu bisa ada pada dirimu, yaitu merubah perilaku yang salah menjadi perilaku yang baik, didasari dari kemauan diri sendiri, sehingga ada unsur intrinsik, tidak ada unsur paksaan dari luar, tetapi yakin diri bahwa saya tidak bisa mengerjakan soal itu adalah kekurangan saya tidak boleh terus meninggalkan pelajaran itu, saya harus bisa berusaha memperbaiki kekurangan saya, memperbaiki kesalahan saya, sehingga saya kelak di masa yang akan datang, di lain ataupun di jenjang yang berikutnya, saya bisa mengikuti pelajaran yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Nah, demikian untuk poin disiplin positif, perubahan paradigma yang dulu mungkin istilahnya pendidikan disiplin kaitannya dengan hukuman, untuk pendidikan yang berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian dari beberapa pakar yang menemukan teori yang terbaru, itu memang harus kaitannya dengan ada perubahan pada diri sendiri masing-masing anak. Tapi Bapak Ibu guru yang saya hormati, di sini saya pribadi mungkin agak berpendapat lain dengan beberapa teori, walaupun memang tujuan dari pembelajaran CGP itu harus menerapkan apa yang disampaikan ataupun materi yang disampaikan kepada kami, tetapi ini hanya sekedar teori yang mungkin pada saat era zaman ini atau sekarang memang tepatnya ini, tapi nilai ini atau pemahaman atau teori ini menurut saya tidak absolut, karena ketika menghadapi beberapa karakteristik siswa itu memang
secara general, secara umum, disiplin positif itu lebih bagus untuk hampir semua anak. Tapi beberapa kasus anak ketika dia mendapatkan hukuman mungkin malah dia terpicu oleh dirinya sendiri sehingga dia lebih bisa meningkatkan karakternya lebih baik, perilakunya lebih baik di masa yang akan datang. Nah, beberapa kasus memang kami temui seperti itu di alumni yang ada di jurusan Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam 2 tahun belakang ini, 1 atau 2 anak memang kadang ketika dia memperlakukan salah dengan hukuman kemudian secara persuasif itu kadang anak-anak itu passionnya memang ketika dia diberi hukuman dia akan membentuk karakter yang lebih baik. Nah, tetapi di sini secara umum memang teori disiplin positif ini yang harus kita terapkan sehingga dari karakteristik siswa yang berbeda-beda nanti akan menjurus ke pembelajaran diferensiasi bahwa guru itu menuntun anak dari sisi karakter masing-masing, sisi perbedaan sosiokultural, sisi psikologisnya, sisi budayanya juga, kemudian dari demografi yang ada di lingkungan, kaitannya dengan mungkin demografi walaupun dalam satu kabupaten kaitannya di sini mungkin di daerah Dander ada siswa dari sana, kemudian demografinya dengan daerah Pacul karena Pacul lebih dekat dengan kota, itu bisa saja sangat beda signifikan demografi antara kultur masyarakat yang ada di daerah Pacul dan yang ada di daerah Dander. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu 3 motivasi perilaku manusia. Nah, perilaku manusia di sini dibedakan menjadi 3. Di sini adalah teori yang diterapkan Diane Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Akan kami uraikan, akan kami jelaskan satu-satu di teori 3 motivasi perilaku manusia di sini Bapak Ibu dan peserta GMAT yang kami hormati. Di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang kita menghadapi siswa ketika dia mau menjawab pertanyaan guru karena dia tidak ingin dicap anak yang bodoh, tidak ingin dicap anak yang tidak memperhatikan pelajaran, ataupun takut ketika tidak menjawab nanti dimarahi gurunya. Nah, di sini motivasi yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh seperti ini misalkan. Anak-anak provinsi mana yang terbaru yang gabung menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tahu bahwa di Papua sudah ada pemekaran lagi. Kemudian kita ayo Agus, kamu tahu enggak provinsi mana itu? Nah, mungkin dari sisi si Agus anak tersebut karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mereka menjawabnya asal, takut. Akhirnya menjawab sak kecekele dalam bahasa Jawa seperti itu. Sak nyandake, sak itu. Nah, tapi ketika dia di cross check jawabannya, mengapa kamu menjawab itu Gus? Saya asal menjawab Pak. Nah, dia refleks menjawab jawaban yang tidak ia ketahui, hanya sekedar mungkin coba-coba siapa tahu jawabannya benar sehingga gurunya tidak memarahinya. Nah, seperti itu salah satu
penjabaran ataupun untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di era 90-an juga awal 2000-an kita juga mengenal bahwa salah satu penghargaan siswa itu akan memotivasi siswa. Siswa diberi reward ketika guru menyuruh atau menyampaikan sebuah pertanyaan, anak-anak, rukun Islam itu ada berapa? Ada salah satu yang menjawab, ada 5, Bu. Ya, betul. Kamu memang anak yang pintar, ini ibu beri hadiah permen. Nah, seperti itu. Akan tetapi untuk saat ini penghargaan itu bisa menurunkan kualitas atau bisa menjadi hal yang kontraproduktif. Contohnya ketika ada kasus, misalkan anak jurusan teknik pengelasan, ada yang namanya Edi dan Aril. Ayo sekarang nak, silahkan buat proyek, membuat karya seni dari besi bekas, terserah nanti hasilnya apapun juga, nanti kalian akan saya beri imbalan untuk setiap produk 10.000 misalkan. Di situ ketika anak hanya fokus pada reward, imbalan yang diterima, penghargaan yang diterima, kreativitas anak itu tidak berkembang. Karena apa? Wis pokoknya aku gawe, sing penting dadi iso tak tumpuk, saya oleh duit 10.000. Beda halnya ketika perubahan ataupun motivasi itu datang dari diri pribadi siswa. Saya meyakini dan saya menghargai diri saya karena saya mampu untuk membuat kerajinan yang disuruh bapak dari guru jurusan teknik pengelasan. Maka saya akan semaksimal mungkin membuat kerajinan karya seni itu sehingga nanti saya bisa merasa bangga. Entah itu nanti saya mendapat imbalan atau penghargaan, yang penting saya menghargai karya saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat, menciptakan ataupun mengerjakan proyek yang diberikan itu. Nah, itu akan lebih mengena dalam arti kreativitas anak itu akan bisa berkembang daripada kalau kita sering dalam arti konteks dalam pembelajaran sehari-hari sering memberikan penghargaan atau reward kepada siswa yang mungkin dia memiliki kemampuan dalam sisi akademis atau keterampilan yang lebih. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, seperti ini. Dari 3 motivasi perilaku manusia, yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini Bapak Ibu dan peserta JIMIT yang saya hormati, yaitu anak ataupun siswa ataupun secara pribadi di sini individu manusia itu mereka ingin menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa anak itu kreativitasnya mereka yang mengeksplor sendiri. Saya harus berpikir ide saya nanti akan saya tuangkan dalam bentuk wujud proyek hasil karya. Saya harus berusaha semaksimal mungkin mengutak-atik isi kepala pikiran seberapa mungkin, seberapa bisa, seberapa mampu saya semaksimal mungkin mengembangkan ide itu hingga membuat produk yang memang saya hargai, kemudian ada nilai daya saing di sini. Nah, sehingga anak itu menjadi semangat, anak itu menjadi kreativitasnya bisa meningkat, kemudian dia bisa
menghargai diri sendiri dengan apa yang mereka percaya. Nah, itu untuk poin yang ketiga. Nah, dari dua paparan ini mungkin dari Bapak Ibu atau peserta lain ada pertanyaan bisa. Di sini juga monggo santai saja Bapak Ibu dan peserta Jimit, ditinggal ataupun sambil minum. Kalau ada kopi ya disambi ngopi di depannya, kalau tidak ada ya air putih, monggo santai saja, enggak apa-apa. Seperti Bapak Farid ya, monggo Pak Farid ya, standnya bisa style ganteng ya, seperti itu. Terima kasih kehadirannya sekali lagi tadi Bapak Ibu yang sudah bergabung, Bu Suhila dari perwakilan kurikulum, kemudian Bapak Riko Rudiantoro juga sudah hadir. Mungkin menunggu yang lain karena ada beberapa kegiatan yang berbenturan di sini, yaitu yang pertama asas, kemudian di beberapa jurusan sedang melakukan kegiatan UKK, uji kompetensi kejuruan, sehingga mungkin yang lain belum bisa bergabung. Tapi alhamdulillah kuota 10 peserta ini sudah ada, sehingga kegiatan bisa dilaksanakan dan perekaman juga bisa kami buat, sehingga nanti bisa kami kumpulkan sebagai tugas kami. Nah, untuk tampilan yang selanjutnya ini monggo nanti sekedar sharing bisa, kemudian bisa menjawab dari beberapa pertanyaan ini. Di sini ada 5 pertanyaan, nanti kita bisa membedakan kaitannya mana yang hukuman dan mana yang sebagai konsekuensi. Mungkin dari Bapak Ibu guru ataupun peserta yang lain mau menjawab. Untuk share screen-nya cukup jelas nggih Bapak Ibu dan peserta Jimit. Mungkin kalau yang menggunakan HP kurang begitu jelas bisa di zoom. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, kami bacakan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, yaitu saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah. Nah, menurut Bapak Ibu guru dan peserta Jimit, nah dari pertanyaan soal nomor 1 ini, di sini apakah sebuah hukuman atau konsekuensi? Nah, monggo bisa raise hand. Untuk siswa bisa raise hand, itu tombol tangan itu. Sambil kalian juga latihan raise hand, kemudian bisa menjawab. Di sini saya kontrol untuk yang raise hand, saya lihat dulu. Monggo. Iya, sambil relax, nggak ada apa-apa. Nggih, saya bantu dalam arti untuk anak-anak dan peserta sini bahwa mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Nah, ini adalah sebuah bentuk hukuman. Karena hukuman. Oh iya, terima kasih jawabannya. Ya, betul, hukuman. Karena jika kita melihat dari jenis pertanyaan adalah tidak ada kaitannya antara terlambat dengan hukuman yang diberikan. Nah, misalkan yang sering, mungkin juga saya mengalami dan sering saya lakukan juga. Anak terlambat biasanya di jurusan teknik pengelasan itu, ayo push up 50, ayo push up. Kemudian biasa kalau di jurusan anak-anak produktif itu nanti silahkan dipel bengkel sampai bersih, disapu dulu. Setelah itu rapikan di atas, tata alat-alatnya, kalian pulang yang terakhir. Nah, seperti itu.
Nah, di sini soal nomor 1 ini adalah tidak ada kaitannya antara kesalahan yang dibuat siswa dengan tugas atau hukuman yang diberikan. Nah, mencatat dengan keterlambatan tidak ada korelasinya seperti itu. Nah, maka di sini termasuk hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Monggo Pak Riko. Ya Pak, terima kasih. Bisa dengar suara saya Pak? Iya Pak, bisa Pak. Oke, saya hanya ingin sharing Pak. Oke, siap. Monggo Pak. Sharing tentang pengalaman selama saya mendampingi anak-anak, artinya di dalam ketertiban. Yaitu ketika gini Pak, bicara mengenai disiplin positif itu kan seharusnya awalnya dari orang tua Pak. Iya betul Bapak. Di penunjang, ya gini, awal mula pendidikan itu kan dari orang tua. Nah ini kan selama ini kita lihat banyak dari orang tua murid atau wali murid itu satu mungkin dia bekerja di luar negeri, jadi perhatiannya kurang. Jadi bagaimana memberikan contoh apapun itu kurang gitu. Nah ini membuat kita di sekolah itu agak kesulitan untuk mencari solusi, dimana kadang anak-anak itu ketika berada dalam keadaan keluarga yang kurang perhatian, nah itu membuat mereka tuh atuh tak atuh atau nggak peduli gitu lah. Ini solusinya seperti apa Pak untuk sebaiknya untuk menguatkan karakter atau mungkin di sini disiplin bagi siswa itu Pak. Nah, itu Pak. Ini mungkin bisa dicari solusinya. Ya, itu aja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Riko atas pertanyaan dan juga pembahasan kaitannya cara mencari solusi beberapa karakter anak. Memang Bapak Riko betul yang jenengan sampaikan dari sisi tata tertib kedisiplinan, beberapa anak yang mungkin dari sosiokultural yang ada di rumah ataupun di kampung itu sangat berpengaruh. Mungkin yang jenengan sampaikan tadi adalah kasus ketika karakter anak kedisiplinannya kurang, kemudian ketertibannya juga kurang, itu berkaitan dengan latar belakang mereka. Mungkin yang jenengan sampaikan tadi adalah salah satunya adalah orang tua merantau ataupun kerja di luar negeri. Nah, ini memang masalah klasik yang ada di beberapa sekolah dan memang setiap tahun ada saja seperti itu Bapak Riko. Di sini kami akan coba menggali beberapa contoh kasus ataupun juga kita bisa ambil referensi dari rekan-rekan dari sekolah yang lain, yaitu salah satunya yang pertama adalah berkolaborasi Bapak Ibu. Kolaborasi yang jenis seperti apa yang dimaksud di sini? Di sini otomatis kita tidak bisa serta-merta ketika menjadi seorang guru ataupun disampuri sebagai tim tata tertib itu langsung mengeksekusi tanpa kita melibatkan orang lain. Kita observasi dulu permasalahan awal yang mendasari anak itu seperti apa. Misalkan kasusnya seperti tadi, yaitu kedisiplinan karena kondisi lingkungan rumah tangga siswa tersebut. Si anak karena di rumah ikut neneknya, karena kondisi mungkin sisi ekonominya tidak ada sehingga orang tua harus merantau keluar daerah. Maka ketika orang tua pulang itu ada yang namanya kegiatan parenting. Memang itu dianjurkan tetapi memang sangat sulit kita bisa mewujudkan program itu, tetapi itu salah satu solusi. Orang tua kita datangkan, kemudian satu meja kita diskusikan. Jika anak itu memang betul-betul membutuhkan perubahan yang sangat signifikan dalam arti kenakalannya itu cukup parah, kita duduk bersama, mungkin bisa dengan wali kelas, guru BK, otomatis guru BK yang secara
ilmu psikologisnya itu lebih paham daripada kita seperti guru umum seperti ini Bapak. Nah, kita duduk bersama menggali dulu apa kaitannya dengan ketidakdisiplinan anak tersebut. Kemudian ketika anak tersebut mungkin bisa curhat karena mungkin selama ini hanya terjadi miskomunikasi antara orang tua dengan si anak. Kemudian orang tua hanya berprinsip bahwa aku golek duit sing akeh, anakku tak tukokne sepeda motor, bayarane tak cukupi, wis cukup, tanpa mereka memperhatikan budi pekerti ataupun karakter anak ketika ditinggal orang tua. Nah, seperti itu juga bisa menjembatani permasalahan itu Bapak. Dalam arti di sini ketika salah satu poin dari permasalahan anak tidak disiplin karena terlalu dijarne orang tuane, penting cukup duitnya, ya, itu harus kita duduk bersama, maunya anak bagaimana, permasalahannya bagaimana. Kemudian orang tua juga paradigmanya juga bisa berubah. Orang tua tidak hanya seperti mesin pencari uang, itu duit kirim ke anak, bayar sekolah wis cukup, anak seneng duit sepeda motor iso dolan akhir pekan cukup. Tidak seperti itu. Itu dari segi satu sisi kesalahan ataupun permasalahan latar belakangnya. Mungkin juga sisi lain anak itu karena pergaulannya. Walaupun anak ditunggui orang tua, tapi ketika memang karakter anak itu anaknya mokal, dalam arti yo duwe bakat beling, sehingga komunitasnya itu juga komunitas yang kurang produktif atau komunitas yang tidak baik, sehingga anak terpengaruh dengan lingkungan komunitasnya ataupun kelompoknya ketika dia bergaul di rumah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu juga harus kita gali dulu. Anak kita datangkan, kemudian kita diskusi bersama bagaimana cara mengatasi seperti itu. Nah, hingga toh sampai satu titik nanti mentok tidak ada jalan keluar, ya memang itu tugas berat kita selama ini, pasti itu akan terjadi lagi. Contoh nyon saya di kegiatan kemarin dari SMP Kanor kalau tidak salah, anak ketika pertama kali diajak sholat berjamaah itu ya fine-fine saja, oke seret masuk, udah tertib semua. Hari berikutnya ada satu anak yang rodok mokal, kemudian anak tersebut dipanggil, bisa aktif lagi, kembali lagi seperti itu. Nah, memang beberapa anak ya perlakuannya memang sulit untuk dalam arti untuk merubahnya itu memang kita sebagai guru harus jual setiap hari. Dan itu memang Bapak Riko betul tantangan kita sebagai Bapak Ibu guru yang mungkin nyun sewu ketika kita menghadapi anak-anak yang domisili secara demografinya itu di daerah pinggiran ataupun dalam arti latar belakang pendidikan orang tua, kemudian latar belakang ekonomi dari orang tua itu ya dalam kondisi pas-pasan atau dalam keluarga biasa-biasa saja. Rata-rata mayoritas seperti itu. Nah, itu mungkin salah satu caranya. Kemudian solusi yang efektif juga, karena beberapa kasus itu memang membutuhkan seorang psikolog, ya bisa saja kita bisa mendatangkan, walaupun kosnya sangat besar. Kalau seandainya mendatangkan ya secara umum semua ditangani one by one, satu persatu, bisa mengkondisikan anak itu orientasinya kepingin apa, dia itu anaknya model seperti apa, kemudian karakternya seperti apa. Itu kan orang-orang ahli psikolog yang paham seperti itu. Hanya kita sebagai guru umum hanya sekedar sekilas gerabiak-gerabiak saja, tidak bisa secara menyeluruh. Nah, usaha kita adalah yang pertama tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diberi kemudahan mendidik anak didik seperti itu. Kemudian beberapa cara tadi, kolaborasi, kemudian kolaborasi dengan orang tua, yaitu salah satunya parenting, mendatangkan, duduk bersama, cari masalahnya, duduk perkaranya apa, sehingga anak kok belingnya seperti itu, kemudian kok tidak disiplin, tidak bisa manut. Nah, kita insya Allah nanti bisa menemukan
salah satu cara walaupun tidak 100%. Kalau menemui anak-anak yang karakternya memang agak sulit seperti itu. Nah, tetap harus kita berusaha dan seperti ada beberapa orang yang mengatakan yo mungkin kuwi dalane guru kuwi iso mlebu surga gampang soalnya ya ngopeni bocah sing ruwet-ruwet ngono kuwi. Lah kalau disuruh memilih seandainya kan kita memilih mungkin bekerja atau pindah kerja di instansi atau UPTD yang lebih benefit dalam arti di sini adalah yang mungkin anak-anaknya lebih mudah diatur. Dalam arti branding sekolahnya itu sudah bagus sehingga tidak perlu terlalu menguras energi untuk mendidik seperti ini. Tapi ya qadarullah memang kerja kita di SMK Negeri Dandri yang kita cintai ini, apapun yang terjadi ya usaha kita semaksimal mungkin hanya bisa ikhtiar semaksimal mungkin untuk mendidik anak seperti itu agar dia ada perubahan walaupun sedikit. Dan insya Allah yakin saja kita sebagai tenaga pendidik tidak ada orang kalau anak-anak muda yang mengatakan hasil tidak akan mengkhianati usaha seperti itu. Nah, sehingga ketika kita berusaha insya Allah nanti ada jalan yang lebih baik suatu hari nanti. Nah mungkin itu sedikit solusi atau gambaran pemecahan masalah dari yang disampaikan Pak Riko. Tetapi di sini juga mungkin kita juga bisa cari referensi yang lebih banyak lagi Pak Riko. Dalam arti karena kita juga guru pembelajar, tidak hanya dalam kegiatan CGP saja, bisa memberi solusi. Dalam arti bisa tanya dengan teman yang lain. Karena di sini kami juga kalau diibaratkan kan masih dalam arti tarafnya masih sedikit ilmunya. Cubluk ing pangertosan kalau orang Jawa mengatakan belum minasis. Kalau secara pengalaman kan Pak Riko lebih luas jangkauannya. Saya selaku junior jenengan, saya hormat pada jenengan. Tak mungkin saya mengajari bebek berenang di sungai. Seperti itu ibaratnya kalau saya dengan jenengan. Terima kasih masukannya Pak Riko. Sangat membantu kegiatan kali ini sehingga ada tambahan pengetahuan, tambahan informasi baik dari saya pribadi atau peserta anak didik yang lain Pak Riko. Saya lanjutkan nggih. Untuk Bapak Ibu peserta yang lain. Yang ketiga yaitu membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah ini termasuk hukuman atau konsekuensi ini. Ini Pak Farid kok senyum-senyum kelihatannya mau menjawab ini. Monggo Pak Farid, Pak Farid Resen. Pak, hukuman Pak, hukuman. Hukuman atau konsekuensi ini menurut Pak Farid apa? Monggo Pak Farid. Hukuman Pak. Menurut saya bisa dilakukan di Hukuman. Lebih baiknya. Ya, perlu kami tanggapi kalau di sini dalam teori ini adalah membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis ini adalah bentuk konsekuensi karena anak ketika dia bersalah kemudian diberi hukuman atau konsekuensi, kamu sudah mencoret-coret di papan tulis atau di meja, maka tugasmu adalah sebagai wujud tanggung jawab kamu sudah membuat kesalahan, maka tugasmu sebagai wujud tanggung jawab dari kesalahan yang kamu buat yaitu mencoret-coret yang kamu buat di meja tulis adalah kamu membersihkannya lagi sehingga kembali seperti semula. Nah ini adalah bentuk dari sebuah konsekuensi. Antara hukuman dan konsekuensi ada benang merah yang bisa kita ambil, kita bedakan bahwa kalau hukuman itu tidak ada kaitannya dengan kesalahan yang dia buat. Misalkan satu kasus seperti ini. Anak teknik pengelasan memotong besi eser keliru
Akhirnya dia disuruh push up. Piye to, kok kowe kleru motong besi eser untuk membuat produk dari meja lipat yang sudah ditentukan untuk UKK minggu depan. Melayu lapangan sana. Nah, itu bentuk dari sebuah hukuman. Tapi kalau dia bentuknya sebuah konsekuensi, apa yang kamu lakukan? Kok sampai kamu salah ukur sehingga motongnya keliru? Nah, berarti bagaimana usahamu untuk memperbaiki bahan baku itu sehingga bisa utuh kembali? Nah, berarti tugasmu adalah menyambung lagi sehingga besi eser yang telah kamu potong yang keliru mengukur, kamu bisa las, kamu sambung lagi sehingga bisa seperti bahan atau produk awal untuk membuat meja lipat sebagai proyek UKK yang sudah direncanakan. Nah, itu satu kasus itu bisa dikatakan hukuman, bisa dikatakan konsekuensi, tinggal bagaimana kita memberikan anak itu bagaimana tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya. Kalau kita memberi sanksinya itu berupa hukuman yang tidak ada kaitannya dengan kesalahan, itu berupa, bentuknya adalah hukuman. Tapi ketika salah anak itu sanksinya kita beri dia tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya, nah itu adalah wujud dari sebuah konsekuensi. Selanjutnya, Bapak Ibu dan peserta JIMID yang kami hormati, pertanyaan yang keempat yaitu murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, ini wujud dari hukuman atau konsekuensi ini menurut panjenengan semua. Settingan mikrofon saya aktifkan kembali. Monggo yang mau raise hand. Ya. Ya, betul. Nah, di sini memang jawabannya adalah hukuman karena murid diminta push up karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini tidak ada kaitannya. Kalaupun tidak menggunakan masker ke sekolah, maka salah satu konsekuensinya adalah anak disuruh membeli ke koperasi, atau jika memungkinkan jarak rumah dengan sekolah itu dekat, anak disuruh kembali lagi sebagai wujud tanggung jawabnya karena tidak menggunakan masker sebagai kewajiban. Mungkin ini karena bentuk pertanyaan di waktu COVID tahun 2020. Nah, seperti itu. Maka wujud sanksinya adalah anak disuruh membeli ataupun disuruh mengambil ke rumah jika memungkinkan ataupun jika jarak rumah dengan sekolah dekat. Bukan malah kita menyuruh anak push up 15 kali atau 20 kali. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang nomor 5 adalah menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini bentuk wujud dari hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu atau peserta JIMID yang lain. Ya, ada yang sudah menjawab di sini, yaitu betul wujud dari konsekuensi karena ketika anak berbuat salah mencoret-coret kertas temannya yang sudah diisi jawaban atau mungkin dicoret-coret sehingga orang lain mengalami kerugian. Di sini dia diberi sanksi untuk mengganti kertas yang telah dicoret-coret tersebut. Sehingga ada wujud tanggung jawab dari diri siswa. Mereka ketika salah harus berbuat apa? Selanjutnya Bapak Ibu kaitannya dengan
kebutuhan dasar manusia yaitu ada 5. Yang pertama yaitu penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kemudian kesenangan, kebebasan, bertahan hidup. Nah, di sini kaitannya dengan bertahan hidup adalah kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya contohnya kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu tentang penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Kemudian yang selanjutnya itu kebutuhan dasar akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Di sini adalah kaitannya dengan rasa diterima dalam arti sense of individu dari masing-masing itu ketika dia mendapat perhatian, dihargai, dihormati, diberi sayang, dia pasti akan nyaman. Nah, salah satu kebutuhan dasar seperti itu. Ketika anak merasa dirinya itu di sekolah dihargai, sehingga ada motivasi tersendiri. Beda halnya ketika anak mengalami permasalahan. Alah, sing dicedhaki Pak Guru ya sing pinter ngelas tok. Sing dicedhaki Ibu Guru paling ya sing pinter-pinter tok, sing biasa kaya Edi sing nakal-nakal ini ora ngarah to dicedhaki. Alah ora ngarah to yen disayang po yen misale nek apa-apa dijak gaweni apa utawa ditukokne apa, ora ngarah lah. Nah, seperti itu. Pasti ada rasa seperti itu. Maka rasa untuk bisa diterima atau memberikan dapat kasih sayang dari seorang guru di sekolah itu sangat penting sekali Bapak Ibu, karena kita mengingat bahwa anak-anak itu ketika di sekolah adalah ibaratnya rumah yang kedua. Mungkin nyon sewu ketika di rumah sudah ada konflik keluarga, masalah keluarga, kok delalah di sekolah malah tambah bermasalah. Maka antara lahir dan batin, kemudian antara kenyataan dan realita yang terjadi pada siswa itu akan terjadi konflik batin. Dalam arti gimana? Ketika di rumah sudah bunek, banyak masalah, kemudian di sekolah juga kurang mendapat rasa perhatian, otomatis pada diri siswa itu akan seperti apa ya, ada goncangan ataupun rasa bunek, sehingga motivasi untuk belajar dalam arti di sini adalah keaktifan dalam pembelajaran ataupun keseriusan dalam mengikuti itu kadang tidak bisa maksimal, karena yaitu tadi ada beberapa kasus permasalahan yaitu kurang rasa diterima atau kasih sayang di sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati peserta Jimit, kemudian yang di sini adalah yang masuk poin inti yaitu posisi kontrol guru di sini. Sedikit karena waktu sudah melebihi 10 menit waktu normal, mungkin nanti jam 2 kurang 15 kita akhiri. Sedikit kami paparkan di sini yaitu kaitannya dengan posisi kontrol di sini guru sebagai penghukum. Contohnya seperti ini. Yang saya terangkan tadi bahwa anak ketika datang ke sekolah terlambat, posisi kontrol sebagai penghukum adalah seperti ini. Gus, nek apa kowe teko telat? Lari lapangan sana 7 kali. Nah, seperti itu adalah kontrol pada posisi kontrol sebagai penghukum. Itu contohnya. Nah, mungkin saya pribadi juga mengalami seperti itu selama ini. Yang saya alami, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum ketika anak-anak kami yang ada di jurusan teknik pengelasan yaitu mengalami ataupun melakukan kesalahan, yaitu kami secara otomatis karena mungkin sudah menjadi kebiasaan adalah langsung dihukum seperti itu. Tapi memang untuk
tujuan pendidikan nasional yang terbaru kali ini, kemudian sesuai juga dengan profil pelajar Pancasila, maka guru seyogyanya diharapkan tidak jadi posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian posisi kontrol yang kedua sebagai rasa bersalah. Contoh penjelasan seperti ini Bapak Ibu. Anak dibuat merasa bersalah ketika dia melakukan kesalahan. Contohnya, adik, mengapa kamu datang terlambat lagi? Kamu kalau seperti itu kamu tidak kasihan sama Pak Guru. Pak Guru sebagai walimu nanti dimarahi Pak Kepala Sekolah. Pak Guru dikira tidak bisa mendidikmu, dikira tidak bisa menasihatimu. Kenapa kamu datang selalu terlambat? Gambok, ya kamu kasihan saya. Setiap hari saya harus ketemu dengan guru BK, menjelaskan apa menjadi kekuranganmu, sehingga Pak Guru agak malu dengan guru BK dan kepala sekolah selalu ditegur. Nah, seperti itu adalah guru, posisi kontrolnya adalah sebagai pembuat rasa bersalah, sehingga di benak anak itu, anak merasa bersalah sehingga dia seperti minder untuk secara psikologisnya. Hal itu memang harus kita hindari sebagai guru. Nanti bisa saja posisi kontrol itu dikolaborasikan dengan posisi yang kelima, yang terakhir, yang memang itu yang paling ideal. Tapi dalam beberapa kasus memang kita harus mengambil posisi itu tidak mutlak sebagai posisi yang terakhir, yaitu sebagai manajer, bisa saja penghukum, bisa saja pembuat rasa bersalah, atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga kami jelaskan juga di sini posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, contoh kasus ketika posisi guru sebagai kontrol sebagai teman adalah guru hanya memberitahu saja. Contohnya begini, Anita, mengapa kamu datang terlambat? Ya enggak apa-apa, sudah sana masuk. Dia mimiknya tidak posisi marah. Nah, itu kontrol guru sebagai teman. Di sini ada kekurangannya karena apa? Dari segi sudut pandang siswa, guru tidak memberi motivasi untuk anak berubah. Allah, Pak Guru telat aku ya ditokne, ya ben dibiarke kon mlebu. Aku ya sesuk ora berubah ngene wae, yen aku males ya mangkate rada awan. Kalaupun saya bisa bangun pagi ya saya juga bangun pagi terus terlambat, tapi kalau agak malas ya telat ya ben gak apa-apa, wong ora diseneni Pak Guru. Nah, ini kurang bagus juga karena guru posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Dia hanya memberitahu tapi tidak memberikan solusi untuk memperbaiki diri ataupun juga tidak memberikan pengaruh pada murid yang salah untuk merubahnya dan untuk memperbaikinya. Guru sebagai posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau. Di sini guru memantau dalam arti misalkan ada anak yang tidak mengumpulkan tugas. Anton, minggu kemarin kamu tidak mengerjakan soal pada bab 1 di materi terakhir. Minggu ini hari Senin kamu tidak mengerjakan soal pilihan ganda di bab 2. Kemarin kamu juga mengulangi lagi untuk membuat esai pada lembar jawab di LPDP untuk yang LKPD, untuk yang materi pengelasan dan fabrikasi logam. Kamu juga belum mengerjakan dan belum mengumpulkan. Guru sekedar menyampaikan beberapa kesalahan yang dilakukan siswa, kemudian disimpulkan jadi satu ataupun digabungkan, disampaikan kepada anak, sehingga anak di sini hanya merasa bersalah dalam arti tidak mau memperbaiki dirinya. Kemudian yang posisi kelima, posisi kontrol adalah sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu guru peserta JIMIT yang kami hormati, bahwa posisi kontrol yang kelima ini adalah sebagai manajer adalah posisi yang memang ideal yang harus kita terapkan sebagai tenaga pendidik.
contoh misalkan sederhananya ketika kita sebagai guru ada anak yang terlambat. Nah, mengapa kamu datang terlambat? Apa alasanmu? Karena bangun kesiangan, Pak. Nah, ya betul. Di sini Pak Guru tidak mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Nah, Pak Guru hanya akan membantu mencari solusimu bagaimana agar besok kamu tidak terlambat lagi. Nah, apakah memang kamu betul-betul tidak bisa merubahnya ketika kamu setiap malam begadang, ngopi, sehingga kamu datangnya terlambat? Nah, kemudian, apakah keyakinanmu memang benar kalau terlambat itu perbuatan yang baik atau yang buruk? Nah, dipancing seperti itu Bapak Ibu Guru. Dikait-kaitkan kemudian, kalau keyakinanmu salah berarti kita harus berusaha, kamu memperbaiki dirimu. Nah, apakah kedepannya kamu akan menjadi orang seperti ini terus, yang memiliki karakter yang tidak disiplin, terlambat? Tentu kamu sebagai individu yang baik akan merubahnya dari dirimu sendiri, ya kan? Nah, kita pancing seperti itu. Kemudian bisa menjawab, nah sekarang mari kita cari solusi agar kamu tidak bisa terlambat. Contohnya apa? Kamu bisa meminta tolong orang tua untuk membangunkan. Kemudian yang kedua, kamu bisa minta untuk temanmu ketika berkumpul bareng bisa membatasi waktu ketika pulangnya. Ataupun juga cara yang selanjutnya adalah membunyikan jam waker sehingga kamu bangunnya tidak terlambat sehingga datang sekolah bisa tepat waktu. Nah, seperti itu yang harus kita lakukan sebagai posisi kontrol kelima sebagai manajer, yaitu anak menyadari kesalahannya, kemudian membuat anak bisa memperbaiki kesalahannya, bertanggung jawab untuk merubahnya secara unsur dari diri sendiri siswa, ada kemauan dari dalam. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu untuk materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi, di mana di sini ada yang pertama yaitu validitas tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Sama halnya poin yang terakhir di sini adalah seperti yang saya sampaikan, kaitannya nanti posisi kontrol yang kelima sebagai seorang guru penggerak, yaitu mempraktekkan segitiga restitusi, di mana kesalahan siswa tidak dianggap murni karena kecerobohan, murni dari kekhilafan, murni dari kekurangan siswa. Tapi bagaimana guru bisa memotivasi siswa meyakini kesalahannya, kemudian memperbaiki kesalahannya, dan juga mencari solusi atas permasalahannya. Nah, seperti itu. Tidak hanya sampai batas kita menghukumnya, kemudian sudah selesai, kamu harus berubah atas kesalahanmu, saya hukum sini, kamu kalau mau berubah ya kamu memang orang yang baik, kalau tidak ya terserah. Nah, tidak sampai seperti itu. Tapi posisi kontrol kita sebagai manajer penerapan segitiga restitusi adalah kita memvalidasi tindakan yang salah dulu. Apakah betul yang kamu lakukan? Tadi ada laporan Bapak Ibu BP bahwa kamu hari ini datang terlambat. Nah, tidak apa-apa. Memang semua orang itu pernah mengalami salah. Tapi di sini Pak Guru tidak mau mencari yang benar atau yang salah. Nah, kemudian apa yang melatar belakangi, apa yang menyebabkan kok kamu membuat kesalahan setiap hari, datang terlambat sekolah? Nah, kita gali terus, kemudian memberikan keyakinan. Yang kita yakini, kesepakatan kelas yang kita bentuk bahwa anak yang disiplin kan tidak baik. Kemudian perilaku disiplin itu kelak akan bermanfaat ketika orang ataupun siswa itu sudah terjun di dunia kerja. Seperti itu kita gali terus sehingga anak mau berubah dari unsur kemauan dirinya sendiri atau unsur intrinsik. Nah, dari beberapa materi yang saya sampaikan, untuk yang terakhir di sini adalah segitiga restitusi, merupakan dari muara beberapa poin yang saya sampaikan di awal. Mungkin dari
peserta Jimit ada pertanyaan atau langsung kami simpulkan nyun sewu karena memang waktu sudah hampir habis. Dari beberapa poin yang saya sampaikan Bapak Ibu guru dan peserta Jimit yang lain, bahwa untuk penanganan kedisiplinan siswa kita tidak serta-merta harus selalu menghukum anak. Kita melihat sudut pandang anak, latar belakang anak, apa toh sebenarnya yang terjadi. Tetapi di sisi lain memang dalam teori segitiga restitusi ini tidak absolut, tidak secara mutlak bisa kita terapkan. Kita harus juga melihat setiap perbedaan karakteristik yang ada pada diri peserta didik masing-masing yang berbuat salah. Karena mungkin dengan cara yang lain, cara-cara yang konvensional seperti dihukum ataupun cara yang lain ketika dimarahi anak bisa berubah lebih baik. Tetapi memang kita dituntut untuk era modern adalah penanganan kedisiplinan siswa adalah menggunakan praktek segitiga restitusi seperti ini. Nah, tapi saya pertegas lagi bahwa kalau saya pribadi memang untuk teori ini tidak mutlak bisa kita terapkan kepada semua siswa, harus kita bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi dalam arti memandang karakteristik anak itu memang berbeda-beda. Tidak semua nanti mungkin siswa itu passionnya di segi akademis saja, mungkin ada yang di sisi keterampilannya. Karena beberapa macam secara heterogen anak itu tidak bisa jadi homogen dalam satu kondisi, satu keadaan, sehingga bagaimana cara guru memaksimalkan potensi yang ada pada guru bisa memaksimalkan yang ada pada perbedaan masing-masing peserta didik. Dan mudah-mudahan kita sebagai Bapak Ibu guru diberi kemudahan dan dilancarkan dalam segala usaha yang kita lakukan untuk mencerdaskan anak-anak yang menjadi amanah kita semua yang sudah dibebankan dari orang tua dititipkan kepada kita. Terima kasih atas kehadirannya. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah bergabung, Pak Farid dari perwakilan teknik pengelasan, kemudian Bu Suhila perwakilan dari kurikulum, dan kemudian yang selanjutnya adalah Bapak Riko Rusdiantoro perwakilan yang dulu pernah berkecimpung dalam Pokja Ketertiban dan Kedisiplinan. Terima kasih. Akhir kata kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk saya pribadi khususnya, kemudian bermanfaat untuk peserta Jimit juga, kemudian juga bisa bermanfaat secara umum untuk SMK Negeri Dander yang kita cintai dan sebagai tempat mencari maisah di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini saya izin men-stop dulu rekaman, nanti bisa dilanjutkan. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama, Pak.